Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan 18. Saya akan beri judul Persembahan yang Sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah korban yang dikehendaki Allah dan korban yang terakhir. Perjanjian Lama merupakan bayangan dari keselamatan yang akan datang, jadi bukan hakikat yang sesungguhnya. Melalui hukum Taurat, manusia hanya mendapatkan bayangan keselamatan dari Allah, bukan realitas yang sesungguhnya. Hanya melalui Kristuslah manusia mendapatkan hakikat atau realitas yang sempurna dari keselamatan yang disediakan Allah. Kristus adalah korban yang sempurna yang dikehendaki Allah. Perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita lihat perbandingan korban hukum Taurat dan korban Kristus. Korban Taurat diulang-ulang, sedangkan korban Kristus tidak perlu diulang-ulang, satu kali untuk selamanya. Yang kedua, korban Taurat tidak menyempurnakan, sedangkan korban Kristus menyempurnakan. Yang ketiga, korban Taurat mengingatkan adanya dosa, sedangkan korban Kristus menyelesaikan dosa. Yang keempat, korban Taurat tidak menghapuskan dosa, sedangkan korban Kristus menghapuskan dosa. Perhatikan ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Penulis mengutip Mazmur 40 ayat 7 sampai dengan 9, yaitu nubuatan mesianik. Janji keselamatan dari Allah kepada manusia lewat pengorbanan Yesus Kristus. Intinya bahwa juru selamat itu akan hadir dalam bentuk manusia yang bertubuh darah dan daging. Dalam tubuhnya itulah akan menggenapkan kehendak Allah sebagai korban persembahan yang sempurna. Dalam perjanjian lama, Allah telah menegaskan bahwa korban yang sempurna yang dikehendaki Allah bukanlah darah dan daging binatang, melainkan ketaatan yang mutlak. Kristus telah menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah ketika Dia rela mati di atas kayu salib menjadi korban bagi penebusan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pengorbanan Yesus kita dapat menjadi anak Allah dan bebas menghampiri Allah. Hal ini seharusnya membuat kita hidup bersyukur dan bersukacita, lebih setia beribadah kepada Allah, dan membangun komunikasi yang lebih akrab dengan Dia melalui doa. Persembahan yang diperkenan Allah bukanlah sesuatu yang bersifat materi, melainkan diri kita sendiri secara utuh mentaati kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Perhatikan bagian ayat yang ke-11 sampai dengan 18. Di sini berbicara mengenai Yesus Kristus adalah korban yang terakhir. Bagian ini penulis berbicara soal finalitas korban persembahan Kristus sebagai korban yang terakhir. Karya imam besar dalam perjanjian lama yang terus-menerus mempersembahkan korban menunjukkan korban yang tidak sempurna dan tidak final. Sedangkan apa yang dilakukan Yesus di kayu salib cukup sekali untuk selama-lamanya. Darahnya berkuasa menyucikan dosa manusia secara sempurna. Manusia yang percaya dan menerimanya dijadikannya kudus secara sempurna pula. Kini Kristus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi perantara manusia kepada Allah untuk selama-lamanya. Tiba saatnya Dia akan datang lagi untuk menghakimi dunia dan menaklukkan iblis dan semua antek-anteknya. Di dalam ayat 16 dan 17, penulis mengutip nubuat Yeremia. Yeremia 31 ayat 33 sampai dengan 34. Yaitu perjanjian yang baru dari Allah kepada manusia.
Janji bahwa firman-Nya akan datang dan tinggal dalam hati dan pikiran manusia. Firman yang akan membebaskan manusia dari dosa. Janji pengampunan dan penghapusan dosa manusia secara sempurna. Janji ini dikenal ketika Allah menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Karena janji pengampunan ini adalah sempurna, maka korban Kristus adalah korban yang terakhir atau final. Konsekuensinya, setelah menerima pengampunan dosa melalui korban Yesus Kristus, tidak dibutuhkan lagi korban yang lain. Dengan demikian, seluruh sistem korban persembahan dan sistem keimaman perjanjian lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Allah karena persembahan Kristus adalah korban yang sempurna yang menyucikan dan menghapuskan seluruh dosa kita. Jikalau Allah rela mengampuni dan melupakan kesalahan kita dalam Kristus, hendaklah kita juga saling mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Di dalam Kristus telah digenapi seluruh sistem dan tuntutan hukum Taurat Perjanjian Lama. Sebab itu, janganlah kita terjebak dalam perdebatan yang tidak perlu seperti soal makanan, minuman, hari raya, hari Sabat, persembahan korban, keimaman, dan lain sebagainya. Semuanya itu hanyalah bayangan dari wujud yang nyata dari Kristus. Sebaliknya, pikirkanlah hal yang di atas, yaitu menunaikan amanat agung Kristus dan melakukannya di dalam perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kiranya renungan hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.